Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mustafidin, sahabat pencari faedah Islami untuk menambah ilmu dan wawasan. Pada kesempatan kali ini, Istifadah Islami akan mereview aplikasi e-book Tanya Jawab Islam, PIS-KTB, Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah. Aplikasi ini bisa Sobat download di Play Store dengan kata kunci PIS-KTB, atau Tanya Jawab Islam dari islamuna.info. Sesuai dengan judulnya, e-book ini berisi kumpulan tanya-jawab seputar hukum Islam dari grup Facebook Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PIS-KTB, yang memfokuskan pada kajian tauhid, fikih, hadis, tafsir dan lain-lain, termasuk konsultasi syariah. Untuk mengenal aplikasi ini lebih dalam, Sobat bisa membaca Mukodimah PIS-KTB, tentang PIS-KTB, elemen PIS-KTB, dan lain-lainnya yang bisa Sobat lihat dari mengklik garis 3 yang ada di pojok atas kiri dari aplikasi ini. Bila Sobat sekalian memiliki rezeki berlebih, dan ingin ikut serta membangun dan mendukung perkembangan dakwah Islami dari pihak pengembang, maka Sobat bisa mengklik donasi dan memilih metode mana yang Sobat inginkan untuk berbagi kebaikan. Berapapun yang Sobat berikan, pasti akan sangat bermanfaat bagi pengembang. Namun jika saat ini Sobat belum bisa berbagi, maka bantulah dengan memberikan bintang 5, kritik dan saran yang ada di Play Store, agar aplikasi ini bisa terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan Sobat sekalian. Perlu digarisbawahi, aplikasi ini, juga channel Istifadah Islami ini hanyalah sarana untuk menambah wawasan, dan kami tetap lebih menganjurkan untuk belajar kepada para kiai, ulama, serta habaib setempat, karena tentunya belajar langsung kepada mereka dengan menghadiri majelis taklim dan majelis ilmu mereka, barokahnya lebih besar daripada hanya sekedar membaca atau mendengar hasil bahsul masail, fatwa kiai atau fatwa ulama. Channel Istifadah Islami bukanlah channel resmi PIS-KTB, dan bukan pula bagian dari pengembang. Channel Istifadah Islami hanya sekedar muhibin yang ingin berbagi dengan sobat-sobat mustafidin yang tidak memiliki cukup waktu untuk mencari dan membaca, sehingga kita semua bisa memetik faidah dan menambah wawasan dengan mendengar. Semoga upaya kecil Istifadah Islami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kategori Al-Quran, bagian seputar Al-Quran, nomor 0142, yang berjudul Surat Al-Fatihah, Keragaman dan Ikhtilaf dalam penamaannya, ditulis oleh Abdur Rohim Asauri. Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama, atau pembuka, yang ada dalam Al-Quran. Terkait namanya, Imam Al-Baghawi, yang wafat tahun 516 Hijriyah, menyebutkan dalam Ma'alimut Tanzil bahwa, surat Al-Fatihah memiliki 3 nama, yaitu, Fatihatul Kitab, Umul Quran dan Asapul Masani. Imam An-Naisaburi mengatakan bahwa jumlah nama surat Al-Fatihah sangat banyak, ada sekitar 13 nama yang beliau sebutkan dalam tafsirnya, yaitu, Fatihatul Kitab, Surat Alhamdu, Umul Kitab, Umul Quran, Asapul Masani, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Asy-Syifa, Asy-Syafiyah, Al-Asas, As-Solah, Surat Ta'limul Mas'alah, Surat Al-Kans. Imam Ar-Razi juga menuturkan bahwa nama surah Al-Fatihah itu ada banyak. Nama-nama yang beliau sebutkan di dalam kitabnya antara lain, Fatihatul Kitab, Surah Alhamdu, Umul Quran, Asapul Masani, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, As-Syifa, As-Solah, As-Su'al, Surah Asy-Syukru, Surah Ad-Du'a. Sedangkan Imam Al-Qurtubi, yang wafat pada tahun 671 Hijriyah, menyebutkan 12 nama, yaitu, As-Solah, Alhamdu, Fatihatul Kitab, Umul Kitab, Umul Quran, Al-Masani, Al-Quranul Azim, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah, Al-Asas, Al-Wafiyah dan Al-Kafiyah. Penamaan surat Al-Fatihah dengan nama Al-Fatihah itu sendiri, yang berarti, pembukaan Alkitab, itu hanya secara tulisan saja, atau sesuai susunannya saja, yang mana surat tersebut merupakan bacaan pembuka di dalam sholat, dan juga, para sahabat memulai menulis mushaf imam dengannya sebagai pembukaan. Imam Ibnu Katsir, yang wafat pada tahun 774 Hijriyah, menuturkan ini di dalam tafsirnya. Nama As-Solah sebagai nama lain dari surat Al-Fatihah, sebagaimana disebutkan Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam An-Naisaburi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu semua adalah berdasarkan firman Allah dalam sebuah hadis. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain, faiza qolal abdu, alhamdulillahi robbil alamin, qolallahu, hamidani abdi. Aku bagikan sholat di antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, apabila seorang hamba berkata, alhamdulillahi robbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Kata As-Solah dalam hadis ini maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Begitulah yang dituturkan oleh Imam Ar-Razi dan Imam An-Naisaburi. Menurut Imam An-Naisaburi, darinya juga dapat diketahui akan kewajibannya membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Dalam Tafsirul Quranil Azim dikemukakan alasan penamaan As-Solah, yaitu karena termasuk syarat dari sholat.
Imam Az-Zamakhsyari di dalam tafsir Al-Kasyaf juga menamakan surat Al-Fatihah dengan nama As-Shalah sebagaimana penuturan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sedangkan nama surah Alhamdu bagi surah Al-Fatihah, itu karena di dalamnya disebutkan lafaz Alhamdu, sebagaimana ulama mengatakan surat Al-A'raf, surat Al-Anfal, surat At-Taubah dan seumpamanya. Alasan ini dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Imam Ar-Razi mengatakan, dinamai dengan surat Alhamdu sebab di awal-awalnya terdapat lafaz Alhamdu, demikian juga pendapat Imam An-Naisaburi. Dan dinamakan pula dengan nama Fatihatul Kitab karena Allah memulai pembukaan Al-Quran dengan surat tersebut. Imam Al-Baghawi telah menuturkan alasan ini. Sedangkan Al-Qurtubi mengatakan, karena secara lafaz, pembukaan bacaan Al-Quran dimulai dengannya, secara tulisan, penulisan mushaf dibuka dengannya, dan demikian juga pembukaan sholat. Imam An-Naisaburi menambahkan, yaitu karena Alhamdu atau surat Al-Fatihah merupakan pembuka setiap kitab sebagaimana pembuka pada Al-Quran. Imam Ar-Razi mengatakan sebab dinamakan demikian karena pada mushaf juga taklim atau pengajian dibuka dengannya, termasuk juga di dalam sholat. Dikatakan juga, karena ia merupakan surat yang pertama kali diturunkan dari langit. Ibnu Katsir menuturkan 3 pendapat terkait masalah ini, ada yang mengatakan surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali turun sebagaimana riwayat di dalam kitab Dalailun Nubuwah lil Baihaqi. Pendapat lainnya mengatakan yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudatsir, namun yang sahih menurut Ibnu Katsir, yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Al-Qurtubi mengatakan bahwa tidak ada perselisihan di antara ulama mengenai penamaan ini. Penamaan surat Al-Fatihah dengan Ummul Kitab dan Ummul Quran menurut Al-Baghawi karena ia merupakan pokok atau dasar Al-Quran yang merupakan permulaan Al-Quran. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, nama Ummul Kitab merupakan nama yang diperselisihkan. Jumhur ulama memperbolehkan penamaan tersebut, sedangkan Anas, Al-Hasan dan Ibnu Sirin tidak menyukainya. Ibnu Katsir juga mengemukakan hal ini, disebutkan juga di dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz. Al-Qurtubi menyebutkan alasan kenapa mereka tidak menyukai penamaan Ummul Kitab sebagai berikut. Qala Al-Hasan, Ummul Kitab, Al-Halalu wal-Haram. Al-Hasan berkata, Ummul Kitab adalah halal dan haram. Allah berfirman, ayat-ayat muhkamat adalah Ummul Kitab, dan yang lainnya adalah mutasyabihat. Quran Surat Ali Imran, ayat 7. Wa qala Anas, wa Ibnu Sirin, Ummul Kitab, Ismul Lauhil Mahfuz. Anas dan Ibnu Sirin berkata, Ummul Kitab adalah nama Lauhil Mahfuz. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran itu di Ummul Kitab, Quran Surat Az-Zuhruf, ayat 4. Kata Ummul Kitab pada Quran Surat Az-Zuhruf ayat 4 di dalam beberapa kitab tafsir memang ditafsirkan sebagai Lauhil Mahfuz, semisalnya dalam tafsir Jalalain. Wa innahu musabatun fi Ummil Kitab, aslil kutub, ayil Lauhil Mahfuz. Dan sesungguhnya ia ditetapkan di dalam Ummul Kitab atau pokok Al-Kitab, yaitu Lauhil Mahfuz. Al-Baghawi juga di dalam Ma'alimut Tanzil. Wa innahu, yanil Qur'ana fi Ummil Kitab, fil Lauhil Mahfuz, qala Qatadah, Ummul Kitab, aslul Kitab. Dan sesungguhnya, yakni Al-Quran, di Ummul Kitab, di dalam Lauhil Mahfuz. Qatadah berkata, Ummul Kitab adalah asal atau pokok Al-Kitab. Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir, wa innahu fi Ummil Kitab, ai wa innal Qur'ana fil Lauhil Mahfuz, yakni Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Ibnu Katsir juga di dalam Tafsirul Qur'anil Azim, wa innahu, ayil Qur'ana, fi Ummil Kitab, ayil Lauhil Mahfuz, qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid. Dan sesungguhnya dia, yakni Al-Quran, di Ummul Kitab, maksudnya Lauhil Mahfuz, ini pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid. Dan berbagai kitab tafsir lainnya menyebutkan hal yang sama, namun ada juga yang mengatakan bahwa Ummul Kitab adalah ayat-ayat muhkamat berdasarkan Quran Surat Ali Imran sesuai dengan pendapat Qatadah dan lain sebagainya. Mengenai perselisihan penamaan Ummul Kitab, Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam kitabnya berkaitan dengan Al-Hasan dan Ibnu Sirin. Qala Al-Hasanu wa Ibnu Sirin, innama zalika, Allahul Mahfuz, wa qala Al-Hasan, Al-Ayatul Muhkamatu, huna Ummul Kitab, waliza, kariha. Al-Hasan dan Ibnu Sirin berkata, sesungguhnya itu, yakni Ummul Kitab, adalah Lauhil Mahfuz, dan Al-Hasan juga berkata, ayat-ayat muhkamat itu adalah Ummul Kitab, oleh karena itulah mereka berdua tidak menyukainya, maksudnya tidak menyukai penamaan surat Al-Fatihah dengan nama Ummul Kitab. Imam Bukhari menyebutnya dengan nama Ummul Kitab karena penulisan di dalam mushaf dimulai dengannya, dan juga pembacaan di dalam sholat dimulai dengannya. Dikatakan bahwa, dinamakan Ummul Kitab karena semua makna Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibnu Katsir, yang sebelumnya juga telah disebutkan oleh Al-Qurtubi dan disebutkan pula di dalam Al-Muharrar Al-Wajiz. Ibnu Abbas termasuk orang yang menamakannya sebagai Ummul Kitab. Mengenai Ummul Quran, walaupun sebenarnya ulama ada yang tidak memisahkan antara Ummul Kitab dan Ummul Quran,
Namun dalam tafsir Al-Qurtubi, nama ini dipisah, akan tetapi dikomentari dengan komentar sama. Imam Al-Qurtubi menuturkan, ulama juga berselisih dengan nama ini. Jumhur ulama memperbolehkannya, sedangkan Anas dan Ibnu Sirin tidak menyukainya. Di dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz, perselisihan ini juga disebutkan. Hadis-hadis yang tetap telah membantah qaul dari keduanya, di antaranya riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Hadasana Abdun ibnu Humaid, Hadasana Abu Ali Al-Hanafi an Ibni Abi Saib anil Makburi an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin umul Quran, wa umul kitab, wa sab'ul masani, qala Abu Isa, haza hadisun hasanun sohihun. Mengabarkan kepada kami Abdu bin Humaid, mengabarkan kepada kami Abu Ali Al-Hanafi dari Ibnu Abi Zib dari Al-Makburi dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, alhamdulillahirabbil alamin adalah umul Quran, umul kitab dan as-sab'ul masani. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis di atas disebutkan oleh Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir keduanya. Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya menuturkan riwayat yang sama. Hadasana Ismail ibnu Umar, Hadasana Ibnu Abi Zib anil Makburi an Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi umul Quran, wa umul kitab, wa sab'ul masani. Mengabarkan kepada kami Ismail bin Umar dari Ibnu Abi Zib dari Al-Makburi dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, alhamdulillahirabbil alamin adalah umul Quran, umul kitab dan as-sab'ul masani. Demikian juga di dalam Sunan Ad-Darimi, hadis nomor 3437. Akhbarona Abu Ali Al-Hanafi, Hadasani Ibnu Abi Zib anil Makburi an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi umul Qurani wa umul kitabi wa sab'ul masani. Mengabarkan kepadaku, Abu Ali Al-Hanafi, mengabarkan kepadaku Ibnu Abi Zib dari Al-Makburi dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, alhamdulillahirabbil alamin adalah umul Quran, umul kitab dan as-sab'ul masani. Yahya bin Ya'mar berkata, umul Quro adalah Makkah, umul Khurasan adalah Maru dan umul Quran adalah Al-Hamdu. Al-Hasan bin Abi Al-Hasan berkata, namanya adalah umul Quran, hal ini disebutkan di dalam Al-Muharrar Al-Wajiz. Terkait dengan nama umul kitab dan umul Quran, Imam An-Naisaburi juga mengemukakan alasan penamaannya yaitu karena surah Al-Fatihah merupakan aslun, atau pondasi, dari Al-Quran dan pondasi kitab-kitab yang diturunkan yang terdiri atas masalah al-ilahiyah, yakni ketuhanan, al-ma'ad, yakni hari pembalasan, penetapan kodo, kodar dan nubuwah. Juga karena di dalam surah Al-Fatihah terdapat apa yang terkandung dalam kitab-kitab samawiyah, seperti pujian kepada Allah, penghambaan kepada Allah dan ketaatan, hal-hal yang mukasyaf atau tersembunyi, dan yang nampak, atau karena maksud dari seluruh ilmu adalah untuk mengetahui hal-hal rububiyah dan ubudiyah, semua itu terkandung dalam surah Al-Fatihah, atau juga karena surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling mulia sebagaimana Makkah yang merupakan Ummul Qura, negeri paling mulia. Imam Ar-Razi bahkan lebih memperinci lagi mengenai penamaan tadi, dengan menuturkan beberapa pendapat mengenai hal itu. Pertama, penamaan surat Al-Fatihah dengan nama Ummul Quran karena surat Al-Fatihah merupakan induk hal-hal yang pokok, berisi mengenai maksud-maksud yang terkandung di dalam Al-Quran seperti masalah ketuhanan, hari pembalasan, nubuwah dan ketetapan kodo dan kodar Allah. Ayat 1-3 dari surat Al-Fatihah menunjukkan atas ilahiyah atau ketuhanan, ayat 4 menunjukkan hari pembalasan dan hal-hal gaib, ayat 5 menunjukkan atas penafian adanya kediktatoran, atau pemaksaan, dan kebebasan hakiki, padanya terdapat ketetapan yang semuanya berdasarkan kodo dan kodar Allah, ayat 6 dan 7 menunjukkan atas kodo-kodar Allah dan juga nubuat. Kedua, bahwa seluruh kitab-kitab ilahiyah mengandung 3 hal, yang mana semua itu terkandung di dalam surat Al-Fatihah, yaitu tentang pujian kepada Allah dengan lisan, terkait penghambaan dan ketaatan dan hal-hal yang tidak nampak dan yang nampak. Ketiga, penamaan surat ini dengan nama Ummul Kitab, sesungguhnya karena tujuan dari seluruh ilmu-ilmu atau pengetahuan adalah mengetahui tentang hal-hal rububiyah, dan mengetahui tentang ubudiyah, dan semua itu juga terkandung dalam surah Al-Fatihah. Keempat, sesungguhnya di dalamnya terdapat ilmu-ilmu basyariah untuk mengetahui zat Allah, sifat-sifat Allah dan afal Allah, semua itu terkait dengan ilmu usul atau pokok, adapun mengetahui hukum-hukum Allah dan kewajiban-kewajiban kepada Allah, maka itu terkait dalam ilmu furu atau cabang. Al-Matsani juga merupakan nama surat Al-Fatihah, penyebutan Al-Matsani karena pembacaannya diulang-ulang pada setiap rakaat sholat, alasan ini dikemukakan oleh Al-Baghawi dan juga Al-Qurtubi. Imam Al-Baghawi menyebutnya dengan Ashabul Matsani, Ashabu yang artinya 7, karena terdiri dari 7 ayat berdasarkan kesepakatan ulama, dan Al-Matsani karena surat Al-Fatihah diulang-ulang di dalam sholat, yaitu dibaca pada setiap rakaat sholat. Ibnu Katsir mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat mengenai jumlah 7 ayat tersebut,
dan dituturkan di dalam tafsirnya bahwa, penyebutan Ashabul Matsani itu sah, walaupun ada makna lain selain yang demikian. Imam Ar-Razi menuturkan sebuah ayat yang berkaitan dengan nama Ashabul Matsani. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu sab'an minal masani, yakni 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran Al-Azim, Quran Surat Al-Hijr, ayat 87. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Ar-Razi sendiri mengatakan bahwa pengertiannya adalah, 7 hal dari jenis perkara-perkara yang berulang-ulang, dan tidak ada keraguan bahwa kadarnya mujmal, tidak ada ketentuan tertentu kecuali dengan dalil-dalil yang terperinci. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya, kebanyakan kaul mufassirin, itu adalah Fatihatul Kitab, atau Surah Al-Fatihah. Pendapat ini dipegang oleh Sayyidina Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Al-Hasan, Abil Aliyah, Mujahid, Ad-Dohak, Said bin Jabir dan Qatadah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi membaca surat Al-Fatihah dan berkata, itu adalah Ashabul Matsani. Imam Ar-Razi berpegang pada kaul yang menafsirkannya sebagai surah Al-Fatihah, dan As-Samarqandi menyebutkan bahwa kebanyakan ahlul ilmi mengatakan Ashabul Matsani adalah surat Al-Fatihah. Pemilihan penafsiran bahwa sab'an minal matsani itu adalah surah Al-Fatihah, adalah, karena surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Adapun penamaan Al-Matsani dalam ayat tersebut, terdapat beberapa kaul, diantaranya, karena surah Al-Fatihah dibaca berulang-ulang pada setiap rokaat sholat. Az-Zujjaj berkata, karena apa yang dibaca bersama surat Al-Fatihah berulang setelahnya. Dikatakan pula bahwa, penamaan Al-Matsani karena surah Al-Fatihah dibagi menjadi 2 bagian, dalil yang menunjukkannya adalah hadis yang sudah masyhur yang sudah ditutur sebelumnya, yakni hadis yang artinya. Allah Ta'ala berfirman, aku bagikan sholat yakni surah Al-Fatihah, di antara aku dan di antara hamba-Ku menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah hak rububiyah, yaitu pujian kepada Allah, dan bagian kedua adalah hak ubudiyah, yaitu doa. Dikatakan pula bahwa penamaan Al-Matsani karena surah Al-Fatihah diturunkan 2 kali, yaitu di Makkah dan di Madinah. Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya juga mengemukakan adanya pendapat seperti ini, begitu juga Abu Lais As-Samarqandi dan Imam Al-Qurtubi juga telah menukilnya sebagaimana penuturan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menilai pendapat seperti ini adalah gharib jiddan. Dikatakan pula penamaan Al-Matsani karena kalimat-kalimatnya berulang-ulang, contohnya, seperti terulangnya kata Rohman, Rohim, Iyaka, dan Sirot, bahkan dalam Qiraah Umar, kata Goir pun terulang, yaitu pada, Goiril Maghdubi Alaihim wa Goiridolin. Az-Zujjaj berkata, dinamakan Al-Matsani karena terdiri atas puji-pujian kepada Allah, pentauhidan dan kekuasaan bagi Allah. Selain itu, Imam Ar-Razi juga menuturkan bahwa penamaan Al-Matsani adalah karena menyangkut 2 sanjungan atau pujian, yaitu sebagian, pujian hamba kepada Robnya, dan sebagian, pujian pemberian Allah kepada hambanya, juga karena bacaannya diulang-ulang pada setiap rokaat sholat sebagaimana telah disebutkan, dan juga karena merupakan pengecualian dari seluruh kitab-kitab yang diturunkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walazi nafsi biyadi, ma'unzila fi Taurati, wala fil Injili, wala fi Zaburi, wala fil Furqani, mislu hazihi surah, wa inahas sab'ul masani wal Qur'anul Azim. Demi diriku yang berada dalam kekuasannya, surat ini tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat, tidak pula di dalam kitab Injil dan kitab Zabur, dan di dalam Al-Furqan, yakni Al-Quran, tidak ada yang serupa dengan surat ini, sesungguhnya itu adalah Ashabul Matsani dan Al-Quran Al-Azim. Juga karena surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, yang kalau membaca seluruhnya sama halnya seperti membaca 1/7 dari Al-Quran, dan barang siapa membaca surah Al-Fatihah maka Allah akan memberikan pahala kepada pembacanya seperti pahala membaca seluruh Al-Quran. Alasan-alasan lainnya, di antara lain adalah, karena di dalamnya berisi puji-pujian kepada Allah, dan karena diturunkan 2 kali, serta karena terdiri dari 7 ayat, dan pintu neraka ada 7, barang siapa yang membuka lisannya untuk membaca surah Al-Fatihah maka Allah akan mengunci 7 pintu neraka baginya. Wat dalilu alaihi, Maruwiyah, Ana Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kuntu asyal azaba ala umatik, falama nuzilatil fatihatu amintu, qala, 5 ya Jibril. Qala, li anallaha ta'ala qol, wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain, laha sab'atu abwab, likuli babin minhum juz'un maksum, wa ayatuha sab'un, faman qara'aha, sorot kulu ayatin tobakon ala babin min abwabi jahannam, fatamuru umatuka alaiha minha salimin. Dalil yang menunjukkan atas hal itu adalah apa yang diriwayatkan bahwa, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, aku sangat khawatir akan azab yang akan menimpa atas umatmu. Maka ketika surah Al-Fatihah diturunkan, aku langsung mengaminkan. Nabi berkata, kenapa wahai Jibril? Malaikat Jibril berkata, karena sesungguhnya Allah berfirman,
dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka para pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Quran Surat Al-Hijr, ayat 43 dan 44. Ayat dari surah Al-Fatihah adalah 7 ayat, maka barang siapa yang membacanya, dalam setiap satu ayat yang ia baca, itu akan menutup satu pintu dari salah satu pintu jahanam tersebut, maka karenanya umatmu dapat melaluinya dengan selamat. Kaul berikutnya, fi tafsiri qawlihi, sab'an minal masani, inaha, asab utiwal, wa haza qaulubni Umar, wa Sa'idin ibni Jabirin an Badir riwayat, wa Mujahid, wa hiya, Al-Baqarah, wa Alu Imran, wa Nisa, wal Maidah, wal An'am, wal A'raf, wal Anfal, wa Taubah ma'an. Asab minal masani ditafsirkan sebagai 7 surat-surat yang panjang, seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, bersama At-Taubah. As-Samarqandi juga menuturkan pendapat ini ketika mengomentari hadis tentang Ubay bin Ka'ab. Kaul ini dipegang oleh Ibnu Umar, Said bin Jabir pada sebagian riwayat, dan oleh Mujahid. Mereka beralasan karena masalah yang terkait dengan kewajiban-kewajiban, hudud, perumpamaan-perumpamaan dan ibroh-ibroh diulang-ulang di dalamnya. Ar-Rabi'i mengingkari kaul ini dan berkata, ayat ini, yakni surat Al-Hijr ayat 87, adalah surat Makkiyah, sedangkan 7 surat yang disebutkan, adalah Madaniyah, tidak ada yang diturunkan darinya secara sendiri-sendiri, sedangkan yang lainnya di Makkah, maka bagaimana mungkin menafsirkan ayat ini kepada 7 surat tersebut? Imam Al-Baghawi tentang tafsir surat Al-Hijr ayat 87 menuturkan sebagaimana di atas, yaitu Qauluhu ta'ala walakot atainaka sab'an minal masani, qala Umaru wa Aliyun, hiya fatihatul kitab, wa huwa qaulu Qatadah, wa Ato, wal Hasan, wa Sa'idin ibni Jabir, wa qala Sa'idun ibnu Jabirin an ibni Abbas, inna sab'al masani hiya sab'ut tiwal, awaluha suratul Baqarati wa akhiruhal anfalu ma'a Taubah, wa qala baduhum, surata Yunusin badalal anfal. Umar dan Ali berpendapat, Asabul Matsani adalah Fatihatul Kitab. Pendapat ini dipegang oleh Qatadah, atau Al-Hasan dan Said bin Jabir. Sedangkan Ibnu Abbas dan Said bin Jabir dalam sebagian riwayat mengatakan, Asabul Matsani adalah 7 surat yang panjang, yaitu awal surat Al-Baqarah hingga akhir surat Al-Anfal beserta surah At-Taubah. Sebagian mengatakan juga surah Yunus sebagai ganti dari surah Al-Anfal. Sekilas perlu digarisbawahi bahwa, mengenai surah yang ketujuh dari Asabul Matsani di dalam tafsir Imam Ar-Razi dan tafsir Imam Al-Baghawi disebutkan ia adalah surah Al-Anfal bersama surah At-Taubah. Perihal ini, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dituturkan bahwa ulama berbeda pendapat. Wahtalafu fi sabi'atin, fakila, Yunusun, wakilal anfalu wa taubah, wa huwa qaulu Mujahidin wa Sa'idin ibni Jabir. Ulama berbeda pendapat dalam hal surah yang ketujuh. Dikatakan itu adalah surah Yunus, dan dikatakan pula itu adalah surah Al-Anfal beserta surah At-Taubah. Ini adalah kaul Mujahid dan Said bin Jabir. Tidak berbeda dengan penafsiran sebelumnya, Imam Asy-Syaukani pun mengatakan bahwa terdapat ikhtilaf ahlul ilmi mengenai maksud Asabul Matsani, namun jumhur mufassirin menafsirkannya sebagai surah Al-Fatihah. Ikhtalafa ahlul ilmi fi sab'il masani, mazahiyah. Faqala jumhurul mufassirina inahal Fatihah. Qolal Wahidi, wa aksarul mufassirina ala anaha Fatihatul Kitab. Wa huwa qaulu Umar wa Aliin wa Ibni Mas'udin wal Hasani wa Mujahidin wa Qatadatin wa Rabi'i wal Kulabi, wa zadal Qurtubiyu, Abu Hurairah wa Abal Aliyah, wa zadan Naisaburiyu, Aduhaka wa Sa'idan ibn Jabir, wa Kila, hiyas sab'ut tiwal, Al-Baqaratu, wa Alu Imran, wa Nisa'u, wal Maidatu, wal An'amu, wal A'rafu, was Sabi'atu, Al-Anfalu wa Taubah, li'anaha kasuratin wahidah, islaisa bainahuma tasmiyah, ruwiyah hazal qawli an Ibni Abbas. Jumhur mufassirin berkata, As-Sabul Matsani adalah surah Al-Fatihah. Al-Wahidi berkata, kebanyakan mufassirin menafsirkannya sebagai surah Al-Fatihah. Kaul ini dipegang oleh Sayyidina Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Al-Hasan, Mujahid, Qatadah, Ar-Rabi'i, dan Al-Kulabi. Imam Al-Qurtubi menambahkan, Abu Hurairah dan Abul Aliyah. Imam An-Naisaburi juga menambahkan, Aduhak dan Said bin Jabir dalam sebagian riwayat. Dikatakan bahwa itu adalah 7 surat yang panjang. Kaul ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dalam tafsir Jalalain, dituturkan kaul yang dipegang oleh jumhur mufassirin bahwa Asabul Matsani adalah surah Al-Fatihah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syaikhoni, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Dan terdapat hadis-hadis lain yang menuturkan nama Asabul Matsani sebagaimana yang disebutkan oleh As-Samarqandi di dalam Bahrul Ulum, dan juga oleh Ibnu Katsir. Misalnya Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Musnad Imam Ahmad bin Hambal.
Hadasana Yazidun ibnu Harun Qol, Ahbarona ibnu Abi Zib, wa Hashimun ibnul Qasim an ibni Abi Zib, anil Makburi an Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu qala fi umil Quran, hiya umul Quran, wa hiya sab'ul masani, wa hiyal Quranul Azim. Mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun, ia berkata, mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Zib, dan Hashim bin Al-Qasim dari Ibnu Abi Zib dari Al-Makburi, dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda tentang umul Quran, yakni surat Al-Fatihah, ia adalah umul Quran, As-Sab'ul Matsani, dan Al-Quranul Azim. Juga hadis dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya, As-Sunanul Kubro, dan Imam At-Tabrani di dalam Al-Mujamul Kabir. Berikut adalah redaksi dari Al-Mujam. Hadasana Muhammadun ibnul Abbas Al-Muadib, Kola, Ahbarona Sa'adun ibnu Abdil Hamid ibni Ja'far Al-Ansori, Kola, Ahbarona Aliyun ibnu Sabit Al-Jazari an Abdil Hamid ibni Ja'far, an Nuhin ibni Abi Bilal, an Sa'id Al-Makburi, an Abi Hurairata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu kana yakul, alhamdulillahirabbil alamina, sab'u ayatin, ihdahuna bismillahirrahmanirrahim, wa hiya sab'ul masani, wal Quranul Azim, wa hiya umul Qurani wa Fatihatul Kitab. Mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al-Abbas Al-Muadib, ia berkata, mengabarkan kepada kami, Sa'ad bin Abdul Hamid bin Ja'far Al-Ansori, ia berkata, mengabarkan kepada kami, Ali bin Sabit Al-Jazari, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Nuh bin Abi Bilal, dari Said Al-Makburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin terdiri dari 7 ayat, salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan itu adalah As-Sab'ul Matsani, dan Al-Quranul Azim, dan itu juga adalah Umul Quran dan Fatihatul Kitab. Ada juga hadis lainnya, yaitu hadis yang berkaitan dengan Ubay bin Ka'ab, di mana Rasulullah ketika itu hendak mengajarkan atau memberitahu kepada Ubay bin Ka'ab tentang surat yang tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat, tidak pula di dalam kitab Injil, dan tidak ada yang serupa dengan surat tersebut di dalam Al-Quran. Ubay menanyakan tentang surat tersebut, tapi Nabi justru balik bertanya pada Ubay bin Ka'ab. Kaifa takra'u izaf tatah tas sholah? Kola, faqaratu, alhamdulillahirabbil alamina hatta ataitu ala akhiriha, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya hazihis surah, wa hiya sab'ul masani, wal Quranul Azim, alazi utitu. Nabi bertanya, apa yang engkau baca ketika pembukaan sholat? Ubay menjawab, aku membaca alhamdulillahirabbil alamin hingga pada ayat terakhir, maka Rasulullah berkata, itulah surat tersebut, itu adalah As-Sab'ul Matsani, dan Al-Quranul Azim yang telah diberikan kepadaku. Di atas adalah redaksi dalam kitab Al-Mustadrak ala Sohihain, disebutkan juga di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik bin Anas. Redaksi yang berbeda disebutkan oleh As-Samarqandi di dalam tafsirnya, dan dikomentari bahwa sebagian ulama mengatakan, As-Sab'ul Matsani adalah 7 surat-surat panjang di dalam Al-Quran sebagaimana penjelasan yang telah berlalu, dan dinamakan Al-Matsani karena di dalamnya menuturkan tentang kisah-kisah yang diulang sebanyak 2 kali. Namun, kebanyakan ahlul ilmi mengatakan As-Sab'ul Matsani itu adalah surat Al-Fatihah, juga sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Nama surah Al-Fatihah selanjutnya adalah Al-Quranul Azim. Dinamakan demikian karena di dalamnya terkandung seluruh ilmu-ilmu Al-Quran. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa nama tersebut adalah sebagai salah satu nama surah Al-Fatihah dari 12 nama yang telah beliau sebutkan. Terdapat banyak dalam riwayat-riwayat yang menyebutkan nama tersebut, sebagaimana beberapa riwayat yang telah disebutkan sebelumnya dan berbagai riwayat lainnya yang belum kami sebutkan. Selanjutnya nama surah Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Nama ini, sebagaimana riwayat dari Ad-Darimi, dari Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu, ia berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatihatul Kitabi, Sifaun min kulli sum. Fatihatul Kitab adalah obat penawar untuk tiap-tiap racun atau penyakit. Imam Al-Qurtubi telah menuturkan riwayat ini, demikian juga Imam Ibnu Katsir dan Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengannya adalah penyakit yang bersifat ruhaniyah juga yang bersifat jasmaniyah. Di dalam surah Al-Fatihah juga terdiri dari pengetahuan yang bersifat usul atau pokok, furu atau cabang, dan juga hal-hal yang kasaf atau tersembunyi, itulah hakikatnya ia dinamakan Asy-Syifa. Imam An-Naisaburi juga menyebutkan nama ini dan juga menamakannya sebagai Asy-Syafiyah. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah seorang laki-laki dengan umul kitab, yakni surat Al-Fatihah, Rasulullah berkata kepadanya, Wa ma yudrika annaha ruqyah, siapa yang memberitahukanmu bahwa surat Al-Fatihah itu ruqyah? Maksudnya jampe-jampe. Dari riwayat itu, surah Al-Fatihah juga dinamakan Ar-Ruqyah. Riwayat di atas dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan sebelumnya juga telah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Imam Bukhari menuturkan riwayat di atas di dalam Fadailul Quran.
Hadasana Muhammadun ibnul Musanna, Hadasana Wahbun, Hadasana Hisyamun an Muhammadin ibni Mabat, an Abi Said al-Khudri, Kola, kuna fi masirin lana, fanazalna, fajaat jariyah, fakolat, inna sayyidal hayy salimun, wa inna fakoma maharojulun, makuna nabuhu birukiyatin, farokohu, fabaro'a, fa'amarolahu bisalasina syatan, wasakona labanan, falamaroja'a, kulna lahu, akuntatuh sinu rukiyah. Au kuntatarki, kola, la, maroko itu ila biumil kitab, kulna, latu disusyai an hatanati, au nas ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, falama kodimnal madinata, zakarnahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, fakola, wa makana yudrihi anha rukiyah. Iksimu, wadribuli bisahmin. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-Musanna, mengabarkan kepada kami Wahab, mengabarkan kepada kami Hisyam, dari Muhammad bin Mabat, dari Abu Said al-Khudri, ia berkata, bahwa ketika kami berada di perjalanan, seorang budak perempuan menghampiri kami dan berkata, sesungguhnya pemimpin kami sakit tersengat binatang beracun, sedangkan orang-orang kami tidak ada, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Maka seorang laki-laki di antara kami berdiri bersamanya, padahal kami tidak pernah melihatnya meruqyah. Kemudian laki-laki itu meruqyahnya, dan pemimpin kabilah itu sembuh. Maka pemimpin kabilah memberi 30 ekor kambing kepadanya dan memberi kami minum susu. Ketika laki-laki itu kembali, kami berkata kepadanya, apakah kamu pandai meruqyah? Atau kamu bisa meruqyah? Laki-laki itu berkata, aku hanya meruqyah dengan umul kitab. Kemudian kami berkata, janganlah kalian mengatakan sesuatu sampai berjumpa atau bertanya kepada Rasulullah. Maka ketika telah sampai di Madinah, kami menuturkan tentang hal itu kepada Nabi. Nabi pun bersabda, siapa yang memberitahukan kepadanya bahwa umul kitab yakni surah Al-Fatihah adalah ruqyah. Bagi-bagikanlah kambing itu di antara kalian, dan berikan kepadaku satu bagian lainnya. Menurut penuturan Imam Al-Qurtubi, Al-Muhallab berkata bahwa, letak ruqyahnya dalam surah Al-Fatihah itu adalah ayat 5, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikatakan pula bahwa, seluruh surah Al-Fatihah adalah ruqyah berdasarkan sabda Nabi yang telah ditutur, yaitu, dan siapa yang memberitahukanmu bahwa surah Al-Fatihah adalah ruqyah. Dalam hadis tersebut tidak dikatakan, sesungguhnya di dalam surah Al-Fatihah ada ayat ruqyah. Maka dari itu, surat tersebut secara keseluruhan adalah ruqyah karena merupakan Fatihatul Kitab yang di dalamnya terkandung berbagai macam ilmu-ilmu Al-Quran sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Selanjutnya, nama lain surah Al-Fatihah adalah Al-Asas. Nama ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Ar-Razi, Imam Ibnu Katsir, juga oleh Imam An-Naisaburi. Diriwayatkan oleh Asy-Syabi dari Ibnu Abbas bahwa surat Al-Fatihah adalah asasul Quran. Asasnya adalah ayat Bismillahirrohmanirrohim. Ibnu Katsir menuturkan ini di dalam tafsirnya. Imam An-Naisaburi mengatakan, karena surah Al-Fatihah merupakan awal surat dari Al-Quran sebagaimana sebuah asas, atau karena terdiri atas asas berbagai ibadat dan tuntutan-tuntutan. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir, sebelumnya Imam Al-Qurtubi telah menuturkannya dan Imam An-Naisaburi juga menuturkannya, yaitu, bahwa Asy-Syabi berkata, Sami'tu Abdullah ibn Abbas yaqul, Asasul Kutub, Al-Quran, wa Asasul Quran, Fatihatul Kitab, wa Asasul Fatihah, Bismillahirrohmanirrohim. Aku mendengar Abdullah bin Abbas mengatakan, asas Alkitab adalah Al-Quran, asas Al-Quran adalah Fatihatul Kitab, dan asas Al-Fatihah adalah Bismillahirrohmanirrohim. Sedangkan Imam Ar-Razi mengemukakan beberapa pendapat terkait nama tersebut, yaitu, dinamakan Al-Asas karena ia merupakan surat pertama dalam Al-Quran sebagaimana sebuah asas, dan, karena ibadah yang paling mulia setelah iman adalah sholat, sedangkan di dalam surah Al-Fatihah terdiri atas sesuatu yang ada di dalam iman yakni tentang keimanan, dan sholat tidak sempurna kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya perihal Al-Fatihah diberi nama Al-Wafiyah, karena wajib membaca seluruhnya di dalam sholat, dan tidak cukup jikalau hanya dibaca sebagiannya sebagaimana penuturan Imam An-Naisaburi. Menurut Imam Ar-Razi dan Imam Al-Qurtubi, Sufyan bin Uyainah menamakan surah Al-Fatihah dengan nama ini. Beliau juga menuturkan bahwa Asy-Syabi berkata, bahwa maksudnya adalah, tidak cukup jika hanya sebagiannya saja. Alataro, anakula surotin minal Qur'ani law quri'an nisfu hafi rok'atin, wa nisfu sani fi rok'atin uro, la jaza, wa haza tasnif, goiru jaizin fi hazihi surah. Lihatlah, bahwa seluruh surah di dalam Al-Quran jika hanya dibaca sebagian pada salah satu rokaat sholat, kemudian sebagian lainnya dibaca pada rokaat berikutnya, tentunya adalah boleh, sedangkan yang demikian itu tidak boleh dilakukan pada surat ini, yakni surat Al-Fatihah. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa, Sufyan bin Uyainah menamakannya Al-Waqiyah, dengan menggunakan huruf, Qaf, yang maknanya adalah tameng. Keterangan Al-Qurtubi,
An-Naisaburi, dan Ar-Razi, ketika menuturkan tentang penyebutan Al-Fatihah oleh Sufyan bin Uyainah itu menggunakan huruf fa, bukan huruf qaf, yang bermakna sempurna, atau mencakup seluruhnya. Begitupun dalam kitab milik Imam As-Suyuti, yaitu kitab Al-Itqan, di sana juga dikatakan bahwa Sufyan bin Uyainah mengatakan Al-Wafiyah, dengan huruf fa, yang mana juga merupakan pendapat yang sama dalam kitab tafsir Al-Kasyaf milik Syekh Mahmud Zamakhsyari. Dalam kitab fikih karya Imam An-Nawawi, yaitu kitab Al-Majmu', juz 3, halaman 331, di sana disebutkan bahwa Asabi'u, Al-Wafiyah, bil fa, li'ana halatun kosu, fala yukro'u baduha fi rok'atin wa baduha fi uhro, bihilafi goiriha. Yang ketujuh adalah Al-Wafiyah, dengan huruf fa, karena surah Al-Fatihah tidak boleh dikurangi, yaitu tidak boleh membaca sebagian pada salah satu rokaat solat, kemudian sebagiannya dibaca pada rokaat yang lain. Hal ini berbeda dengan surah-surah yang lainnya. Dengan demikian, nama Al-Waqiyah hanyalah penyebutan dari Imam Ibnu Katsir, wallahu a'lam. Berikutnya adalah nama Al-Kafiyah, yang juga merupakan salah satu nama dari surah Al-Fatihah. Imam Ar-Razi dan Imam Ibnu Katsir telah menuturkan alasan penamaan tersebut, sebagaimana alasan tersebut juga telah dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dari Yahya bin Abi Katsir. Dia berkata, Li'anaha takfi an siwaha, wala yakfi siwaha anha. Karena surat Al-Fatihah sudah mencukupi tanpa yang lainnya, sedangkan yang lainnya tidak mencukupi tanpa surah Al-Fatihah. Menurut apa yang dituturkan oleh Imam Al-Qurtubi, dalil yang menunjukkan nama tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Khalat al-Iskandari. Dia berkata, Qolan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Umul Qur'ani iwadun min goiriha, walaisa goiruha minha iwadun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umul Qur'an adalah pengganti dari surah yang lainnya, sedangkan yang lainnya bukan pengganti bagi surah Al-Fatihah. Di dalam kitab Imam Ar-Razi juga dituturkan riwayat tersebut, namun dari Mahmud bin Arabi dari Ubadah bin As-Samit. Imam Ibnu Katsir mengatakan hadis di atas adalah hadis mursal. Imam An-Naisaburi juga turut menuturkan riwayat tersebut dalam kitab tafsirnya. Selain nama di atas, Imam Ar-Razi juga menyebutkan nama As-Su'al. Nama ini berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah mengkisahkan dari Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah berfirman, Man syagholahu zikri an su'ali, atau itu afdola ma'atis sailin. Barang siapa yang meminta kepadaku dengan disertai zikir, maka aku akan memberikan kepadanya yang lebih utama daripada ketika aku memberi kepada orang-orang yang meminta sekedar memohon saja tanpa disertai zikir. Nama Asyukur dan Ad-Du'a juga disebutkan oleh Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya. Mengenai Asyukur, beliau mengatakan karena surah Al-Fatihah merupakan pujian terhadap Allah tentang kebesaran, kemuliaan dan kebaikannya. Sedangkan Ad-Du'a, karena di dalam surah Al-Fatihah terdiri dari doa-doa seperti, Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Imam An-Naisaburi menuturkan dua nama lagi dalam tafsirnya yang berbeda dengan nama yang lainnya, yaitu, Surah Ta'limul Masalah, dan Surah Al-Kanz. Mengenai nama Ta'limul Masalah, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Fatihah mengajarkan hamba-hambanya tentang adab dalam memohon, yaitu dengan dimulai dengan pujian, dengan hati yang ikhlas dan kemudian berdoa. Dan mengenai nama Al-Kanz, berdasarkan penuturan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa As-Samarqandi juga menamakan surah Al-Fatihah sebagai Al-Kanz. Dalam tafsir Imam An-Naisaburi menyebutkan, nama surah Al-Kanz berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah bersabda, Nuzilat Fatihatul Kitabi bi Makkah, min kanzin tahtal arsy. Fatihatul Kitab diturunkan di Mekah, dari kanz yakni simpanan yang tebal di bawah aras. Oleh karena itu juga, kebanyakan ulama mengatakan, bahwa surah tersebut adalah Makkiyah, maka Mujahid telah keliru dalam hal ini, karena ia mengatakan Madaniyah. Bagaimana tidak keliru, sesungguhnya telah sahih dari Nabi, di dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Waqad soha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Ubay bin Ka'ab, anaha min awali manuzila minal Qur'an, wa anaha sab'ul masani, wa suratul hijri makiyatun bila hilaf, wa fiha qauluhu ta'ala, wa laqad atainaka sab'an minal masani. Sungguh telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis Ubay bin Ka'ab bahwa, yakni surat Al-Fatihah merupakan surah yang diturunkan awal-awal, dan itu adalah As-Sab'ul Matsani. Begitulah penuturan Imam An-Naisaburi di dalam kitabnya. Sebagai tambahan, Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, juz 1, halaman 61-62, turut menuturkan nama-nama surah Al-Fatihah, yaitu, Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran, Umul Kitab dan Umul Quran, Al-Quranul Azim, As-Sab'ul Matsani, Al-Kafiyah, Al-Asas, An-Nur, Surah Al-Hamdu, dan Surah Asy-Syukr, Surah Al-Hamdul Ula dan Surah Al-Hamdul Qasri, Ar-Roqiyah,
Asy-Syifa, Asy-Syafiyah, Surah As-Shalah, Surah Ad-Dua, Surah As-Su'al, Surah Ta'limul Masalah, Surah Al-Munajah, dan Surah At-Tafwid. Sedangkan Imam An-Nawawi di dalam kitab fikihnya, yaitu kitab Al-Majmu', menyebutkan 10 nama, di mana dalam penuturan Imam An-Nawawi dinyatakan bahwa Imam Abu Ishaq As-Salabi dan imam-imam lainnya telah menceritakannya, yaitu, Fatihatul Kitab, Surah Al-Hamdu, Umul Kitab wa Umul Quran, As-Shalah, As-Sabul Matsani, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, dan Asy-Syifa. Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Al-Mawardi di dalam tafsirnya menuturkan bahwa ulama berbeda pendapat tentang kebolehan nama Umul Kitab, namun kebanyakan ulama memperbolehkannya, sedangkan Al-Hasan dan Ibnu Sirin melarangnya. Keduanya mengklaim bahwa Umul Kitab adalah nama untuk Lauhul Mahfuz dan tidak digunakan untuk yang lainnya. Imam An-Nawawi berkata, pendapat ini keliru, sebab terdapat hadis-hadis sahih yang telah menuturkan nama tersebut. Sekian sedikit penuturan tentang nama surah Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf dan diharapkan koreksinya untuk perbaikan tulisan ini. Wallahu a'lam. Keterangan-keterangan tadi dihimpun berdasarkan dari beberapa referensi, di antaranya Kitab Ma'alimut Tanzil, karya Imam Al-Baghawi, yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Kitab Fathul Qadir, karya Imam Asy-Syaukani, yang wafat pada tahun 1250 Hijriah. Kitab Mafatihul Ghaib, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Kitab Bahrul Ulum, karya Imam As-Samarqandi, yang wafat pada tahun 373 Hijriah. Kitab Ghoroibul Quran wa Raghaibul Furqan, karya Imam An-Naisaburi, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Kitab Tafsir Al-Jalalain, karya Imam Al-Mahali, yang wafat pada tahun 864 Hijriah, dan Imam As-Suyuti, yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Kitab Al-Muharrar Al-Wajiz, karya Imam Ibnu Atiyah Al-Andalusi, yang wafat pada tahun 546 Hijriah. Kitab Tafsirul Quranil Azim, karya Imam Ibnu Katsir, yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Kitab Al-Jamiliyah Kamil Quran, karya Imam Al-Qurtubi, yang wafat pada tahun 671 Hijriah. Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam As-Suyuti, yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, karya Imam An-Nawawi, yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Dan beberapa kitab hadis yang tidak kami sebutkan semua di sini. Sumber dikutip dari ashaburroyi.blogspot.com. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan bacaan, begitupun dalam pelafalan kalimat Arab dari sisi mahroj dan i'rabnya. Semoga kebodohan admin tidak menghalangi kemanfaatan ilmu dari sumbernya bagi kita semua. Jika Sobat Mustafidin ingin melihat teks keterangan yang telah dijelaskan tadi, atau mengkopi keterangan tadi, untuk di-share dan berbagi manfaat sesama ikhwan, silahkan download aplikasi Tanya Jawab Islam dari islamuna.info, lalu ketikkan di pencarian, 0142, atau klik menu kategori, lalu buka kategori Al-Quran, bagian, seputar Al-Quran, nomor 0142, yang berjudul, Surah Al-Fatihah, Keragaman dan Ikhtilaf dalam Penamaannya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi Sobat Mustafidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.